Chapter 27. Pengadilan Mokdungeon 4. Pukul 15.29.07. Tim Chaenayun tetap diam. Mereka tidak punya pilihan lain selain diam-diam menunggu tim lain muncul. Dia ingin berada jauh dari bos sehingga dia setidaknya bisa bernafas lega, tetapi dia harus tetap cukup dekat untuk melihat tim lain datang. Pada saat itu, kuak. Keheningan itu pecah oleh jeritan tiba-tiba. Untuk beberapa alasan, Sven mengalami kejang. Chaenayun dan anggota timnya semua berbalik ke arah Sven dengan syok sebelum dengan cepat berbalik ke arah magma golem dengan ketakutan. Seperti yang mereka takutkan, magma golem menatap mereka. Wajah 7 anggota tim menjadi pucat. Gu. Dengan raungan yang menyerupai gempa bumi, magma golem membanting tinjunya ke tanah. Lava mengalir ke tanah dari tubuhnya. Chaenayun mengangkat Sven dan berteriak keras. Menghindari. Segera setelah itu, lava meletus dari tanah tempat mereka berdiri. Itu adalah salah satu serangan magma golem, serangan penyergapan yang mengerikan yang mengirim lava ke bawah tanah dan membuatnya meledak menjadi pilar api. Meskipun para taruna menyebar sebelum terlambat, magma golem baru memulai. Dari wajahnya, apa yang harus menjadi, mulut terbuka lebar. Dari dalam, arus lava mengalir deras. Magma golem mengendarai lava saat ini, meledakkan menuju tim Chaenayun. Gu. Pemandangan mengerikan dari golem raksasa yang meluncur ke bawah aliran lava menyebabkan tim Chaenayun melarikan diri dalam ketakutan. Target pertama magma golem adalah Chaenayun, yang melambat karena harus membawa Sven. Setelah tiba di depannya dalam sekejap, ia mengayunkan lengannya, membanting ke bawah dan berayun ke samping. Chaenayun berkonsentrasi sepenuhnya untuk menghindari serangan magma golem. Sementara itu, Sven mulai menggumamkan kata-kata aneh di punggungnya. Karena dia berbicara dalam bahasa Jerman, Chaenayun tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Hei, berhenti bercinta dan bangun. Petik 2. Segera setelah dia berteriak, pilar api melonjak dari tempat Chaenayun berdiri. Chaenayun dengan cepat melompat mundur, tetapi itu bukan satu-satunya pilar api. Lava meletus di sekelilingnya. Chaenayun menemukan dirinya terjebak oleh beberapa pilar api. Di depannya, magma golem mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pada saat itu, Chaenayun merasakan kematiannya. Golem ini akan membunuhku. Makhluk mengerikan di depan saya ini tidak mungkin hanya boneka. Membatu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Tanpa menutup matanya, dia menatap kedua kepalan tangannya yang menabraknya. Bau. Tepat ketika semburan lava yang mengerikan hendak melahapnya, kepala magma golem membungkuk ke depan. Dengan tangan terangkat, magma golem berhenti bergerak. Ekspresinya menunjukkan bahwa itu sangat marah, tetapi tubuhnya tetap beku seolah-olah serangan tiba-tiba itu membekukan seluruh tubuhnya. Chaenayun berbalik ke arah serangan misterius itu. Di sana, dia melihat seorang pria membawa pistol. 15:30 banding 30. Apa ini? Kami berdiri di depan tembok raksasa. Dinding yang terbuat dari batu vulkanik yang tingginya setidaknya 10 meter. Tembok ini, yang menghalangi jalan menuju area bos, tidak ada di sini beberapa saat yang lalu. Tetapi mencari tahu siapa yang menaruhnya di sini bukanlah masalah terbesar. Hei, penembak jitu, bukankah kamu mengatakan bos ada di depan? Itu jalan buntu. Petik 2. Itu harus melewati tembok ini. Hancurkan. Petik 2. Petik 2. Bertingkah seperti pemimpinnya, iya. Bahkan saat dia mengeluh, Jaiden mengambil pedangnya. Pisau yang diselimuti kekuatan sihir menarik garis diagonal. Pang! Namun, bahkan tidak ada goresan di dinding. Hanya tangan Jaiden yang bergetar. Ah, iya, ide jenius. Petik 2. Pasti agak sakit, karena Jaiden berlari kesakitan. Berdiri diam, aku langsung berpikir. Jika pedang Jaiden tidak bisa menghancurkan dinding, itu harus dibuat dari kekuatan sihir. Kalau begitu, Yoyonha tidak akan bisa menerobosnya juga. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Ada persimpangan di jalan dalam perjalanan kami ke sini. Petik 2. Yoyonha bertanya dengan ragu ketika dia menyentuh dinding di sana-sini. Ini adalah tempat yang tepat. Tidak peduli apa kata orang, saya dapat dengan jelas melihat Chaenayun dan timnya melawan magma golem di balik tembok. Aku mengamati dengan cermat dinding yang menghalangi jalan kami. Mengangkat kepalaku, aku mendongak. Aku bisa melihat aliran cahaya samar-samar bersinar dari atas. Di atas sana. Apa? Anggota tim juga melihat ke atas. Ada celah. Apakah itu untuk ventilasi? Atau apakah itu kecerobohan oleh siapapun yang menciptakan tembok ini? Bagaimanapun, itu pasti kesalahan. Bagaimana kita akan naik ke sana? Tanya Jaiden. Kamu tidak bisa. Balasku, benar-benar ingin tahu. Tinggi rata-rata lompatan taruna prajurit adalah 4 meter. Menambahkan kekuatan sihir di atas itu, seharusnya tidak sulit untuk melompat beberapa kali ketinggian itu. Meskipun temboknya agak tinggi, seharusnya tidak sampai mereka tidak bisa memanjat. Apa? Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Apa yang akan Anda pegang ketika kita bahkan tidak bisa membuat penyok di dinding? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Jaiden tampaknya sudah menyerah, tetapi saya merasa bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan Jaiden, kita tidak bisa membuat penyok di dinding. Namun, permukaan batuan vulkanik itu kasar oleh alam. Dengan art saya harus bisa memanjat.
Aku tidak mengira parkour akan digunakan dengan begitu cepat. Aku akan maju, jadi kalian bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Berhenti bercanda. Ayo kembali dan coba jalur lain. Petik 2. Dengan itu, Yo Yonha berbalik. Namun, saya dengan ringan melompat. Meraih ke bagian permukaan dinding yang bergerigi. Aku mengangkat kakiku. Kemudian, saya meraih dengan tangan saya. Tangan dan kaki saya menempel di dinding seperti magnet. Persis seperti itu, aku memanjat tembok dan mencapai puncak dalam sekejap mata. Kemudian, saya melihat ke bawah. Untuk sesaat, aku merasa pusing. Itu lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Apakah pria itu kucing? Jaiden bergumam tak percaya. Saya juga menikmati melihat ekspresi terkejut anggota tim saya. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan dengan santai. Gu. Suara dering dalam yang mampu membangkitkan teror terdengar di balik dinding. Apa itu tadi? Kalian juga ikut. Saya pergi duluan. Petik 2. Aku meremas diriku melalui celah dan menggunakan parkour untuk turun. Setelah mendarat, saya akhirnya melihat Chae Na-yun dan timnya dikejar oleh magma golem. Hanya dengan melihatnya, orang dapat melihat bahwa itu bukan boneka. Seluruh field meleleh dengan setiap gerakannya, jadi bagaimana itu bisa menjadi boneka? Saya segera berlari ke arah mereka dan membuka ruang ekstradimensional di stigma saya. Tato di lengan atasku bersinar, dan kekuatan sihir jasmani berkumpul di tanganku. Dalam sekejap, itu terkondensasi menjadi pistol dan beberapa peluru. Saya memasukkan peluru yang telah saya siapkan sebelumnya. Itu adalah peluru ajaib atribut air, yang telah kubuat untuk penggunaan darurat. Meskipun itu adalah investasi yang mahal seharga 30 SP, dengan keberuntungan yang kuat untuk membuatnya, itu pasti akan menunjukkan kekuatan destruktif yang besar. Wah! Setelah berlari dalam jarak tembak untuk menembak, saya berhenti. Saya terengah-engah karena kehabisan napas, tetapi saya tidak punya waktu untuk beristirahat. Chae Na-yun dikelilingi oleh magma golem. Saya segera mengarahkan bagian belakang kepala magma golem dan menembak. Bau! Peluru menghantam kepala magma golem tepat, dan kepala magma golem membungkuk ke depan. Segera setelah itu, peluru atribut air bereaksi terhadap tubuh lava dan membatu tubuh bagian atasnya. Itu yang disebut kondisi kelumpuhan. Saya melihat melewati magma golem. Sven ada di belakang Chae Na-yun. Chae Na-yun tampaknya shock sesaat, sementara Sven tampak seperti sudah jatuh ke jin. Saya berteriak pada Chae Na-yun. Hei, minggir. Petik 2. Hah. Untungnya, Chae Na-yun merespons dengan cepat. Pertama, letakkan pria itu di punggungmu di tanah. Apa? Di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu satu-satunya? Petik 2. Turunkan dia. Chae Na-yun menurunkan Sven seperti yang kukatakan. Senang. Iya. Saya berlari karena situasinya tampak suram, tetapi sekarang saya berkeringat dingin. Pada saat yang sama, tubuh magma golem bergetar. Sepertinya dia ingin mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Dengan kata lain, itu akan segera bergerak lagi. Saya memberi isyarat kepada Chae Na-yun. Cepat dan selamatkan aku. Posisi pertempuran. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, Chae Na-yun berteriak. Segera setelah itu, tombak terbang dan menembus leher magma golem. Teman setimnya mengikutinya. Saya dengan cepat berbalik dan berlari di belakang tim Chae Na-yun. Beli waktu untukku. Chae Na-yun berteriak ketika dia menarik tali busur tanpa panahnya. Segera, kekuatan sihirnya terkondensasi di haluannya. Dia sepertinya membuat panah kekuatan sihir khusus. Kemungkinan apa yang dia pelajari dari kekalahannya sebelumnya ke jin di museum. Seperti yang diharapkan, Chae Na-yun tidak malas dalam hal refleksi diri dan pelatihan. Petik 2. Aku menjatuhkan rahangku kagum pada pemandangan yang terjadi di depanku. Kekuatan sihir Chae Na-yun menciptakan arus yang deras, yang melesat ke arah haluan dan membentuk panah. Sebenarnya, itu terlalu besar untuk disebut panah. Itu adalah pilar. Serangan pada level ini tidak mungkin tanpa kekuatan mental yang luar biasa dan penerapan kekuatan sihir. Tetapi sebelum panahnya bisa selesai terbentuk, magma golem membebaskan dirinya dari kelumpuhan. Gu. Rekan satu timnya berusaha bertahan selama mungkin, tetapi mereka dikirim terbang dengan satu ayunan lengannya. Menderu, magma golem menyerang Chae Na-yun. Aku dengan cepat mengangkat senjataku. Tapi sebelum tinju magma golem bisa mencapai Chae Na-yun dan sebelum aku bisa menembakkan senjataku, satu serangan pedang memblok muka magma golem. Serangan pedang datang dari Sven. Setelah memblokir magma golem dengan pedangnya, Sven berbalik dan bergumam. Maaf, aku terlambat untuk pulih. Chae Na-yun melepaskan tali busurnya tanpa jawaban. Sven melompat ke samping. Dengan cahaya yang cemerlang, panah raksasa Chae Na-yun menembus jantung magma golem. Begitu dia menembakkan panahnya, Chae Na-yun pingsan di tanah. Dia tahu dia membutuhkan setidaknya 15 detik hingga dia bisa bergerak. Gu. Bahkan setelah menerima serangan kekuatan sihir yang begitu besar, magma golem tidak mati. Chae Na-yun menggigit bibirnya dengan lembut. Aku akan mengurus sisanya. Tetapi sebelum magma golem bisa pulih dan menyerang, Sven memotong kepalanya. Dengan itu, tubuh magma golem berubah menjadi batuan vulkanik yang keras sebelum menghilang.
Keheningan turun di medan perang. Sven menaruh pedangnya, berjalan ke arahku, dan mengangguk sedikit. Terima kasih telah membantu kami. Petik 2. Saya menatap Sven. Dia tidak diragukan lagi telah membentuk kontrak dengan Jin. Tapi tidak seperti dalam cerita aslinya, dia tidak kehilangan kendali. Saya bersyukur untuk saat ini. Saya tidak punya energi lagi untuk melawan Jin. Tapi Sven ditakdirkan untuk mengamuk. Sementara dimakan oleh iblis, dia akan melangkah lebih jauh ke jalan kehancuran. Itu karena iblis Sven dikontrak terlalu kuat baginya untuk ditangani. Tentu butuh waktu manismu, keparat. Chae Nayun bergumam sambil membungkuk di tanah. Dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia pasti kehabisan kekuatan ketika dia menutup mulutnya.